Jadi sekali lagi informasi dari Kepala Lapas Karanganyar, Amarzoni salah satu ibadah yang rajin dilakukan oleh Amarzoni adalah berpuasa. Terisolasi di Nusa Kambangan dengan pengawasan super ketat. Benarkah Amarzoni kini benar-benar telah bertobat dan menemukan jalan kedamaian? Atau ini hanyalah bagian dari strategi hukum demi mengincar remisi dan kebebasan? Mendekam di sel high risk dengan bayang-bayang hukuman berat, kini kabar mengejutkan justru datang dari balik jeruji besi. Benarkah sang aktor kini telah berubah total, makin pasrah, makin religius, bahkan sampai rajin berpuasa? Tapi tunggu dulu, di balik kabar perubahannya yang bikin geger, benarkah ini tanda-tanda Amar siap bebas lewat jalur remisi? Atau justru status high risk-nya bakal menjegal semua harapan itu? Di balik ketatnya tembok dan tingginya pengawasan lepas super maksimum security Nusa Kambangan, sebuah kabar mengejutkan datang dari sosok Amarzoni. Aktor yang dulu kerap menghiasi panggung hiburan, kini menjalani kehidupan yang bertolak belakang dari masa lalunya. Pihak lembaga permasyarakatan menyampaikan bahwa kondisi Amar saat ini dalam keadaan sehat. Di balik jeruji besi, sang aktor justru menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan ke arah yang lebih positif. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah peningkatan kegiatan ibadah spiritualnya. Tanpa adanya paksaan maupun perintah dari petugas, Amar secara mandiri dan intens rajin menjalankan ibadah puasa. Saya sampaikan juga bahwa Amarzoni kegiatannya yang saat ini intens dilakukan Amarzoni adalah puasa. Sering puasa Amarzoni itu. Kemungkinan berdasarkan keterangan dari kepala lapasnya, sering melakukan puasa, dan sekali lagi kondisi Amarzoni sehat. Kita sih berharap apa yang dilakukan sekarang menjadi program pembinaan yang dapat mengubah perilaku dalam hal ini Amarzoni. Pihak lembaga permasyarakatan pun menyambut positif kesadaran beribadah tersebut. Mereka berharap aktivitas spiritual yang diadopsi oleh Amarzoni dapat menjadi bagian dari pembinaan kepribadian yang membawa dampak perubahan perilaku yang lebih baik secara berkelanjutan. Selain fokus pada pembinaan keagamaan, Amarzoni juga tetap mendapatkan hak pembinaan kepribadian lainnya. Ia secara rutin menjalani sesi konseling bersama tim psikolog yang disiapkan oleh pihak lapas. Yang tadi saya sampaikan bahwa Amarzoni mengikuti program pembinaan, khususnya pembinaan kepribadian ya. Kalau one man one cell ataupun lapas high risk itu pembinaan yang diberikan adalah pembinaan kepribadian. Diberikan konseling, jadi Amarzoni diberikan hak untuk melakukan konseling dengan konselor-konselor tim psikologi yang ada di lapas Karanganyar. Kegiatan beribadah pastinya salah satu kegiatan beribadah karena Amarzoni sebagai muslim itu adalah salah satunya yang intens dilakukan Amarzoni adalah berpuasa. Kita sih berharap ini juga merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang berhasil diadopsi sama Amarzoni, yang kita berharap berimbas pada perubahan perilaku yang lebih baik. Namun Iginaris berada di dalam lapas berstatus high risk membuat setiap jengkal geraknya terikat aturan yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Sepi, terbatas, dan berada dalam pengawasan penuh selama 24 jam, begitulah potret kehidupan Amarzoni di lapas Nusa Kambangan yang menerapkan skema one man one cell. Sesuai dengan standar aturan di lapas high risk, tidak ada fasilitas kunjungan tatap muka secara langsung untuk warga binaan. Interaksi dengan dunia luar hanya bisa dilakukan melalui saluran komunikasi virtual. Sejauh ini, fasilitas kunjungan virtual tersebut telah dimanfaatkan Amar untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga, khususnya adik kandung serta tim kuasa hukumnya. Akses komunikasi ini diberikan secara berkala 1 bulan sekali, namun pihak lapas memberikan fleksibilitas jika ada kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan proses legal dan perkara hukumnya. Kalau standar aturan dari lapas super maksimum security atau warga binaan high risk memang tidak ada kunjungan bertemu langsung atau tatap muka.
tapi diberikan kunjungan secara virtual, artinya berkomunikasi langsung dalam hal ini dengan yang sudah dilakukan adalah dengan adik kandungnya dan juga kuasa hukumnya. Untuk Amarzoni ini yang dilakukan 1 bulan sekali, tapi apabila ada yang sangat urgent sekali terkait dengan perkara hukumnya, kebutuhan dari kuasa hukumnya, maka diberikan sesuai dengan kebutuhan. Aktivitas fisik Amar di dalam sel terbilang sangat terbatas. Momen untuk berolahraga atau sekedar menghirup udara luar dilakukan secara bergiliran dan dalam pengawalan ketat. Pihak permasyarakatan menegaskan bahwa meskipun hak geraknya dibatasi, program binaan kepribadian serta penanaman nilai kebangsaan dan konseling psikologis tetap diberikan secara optimal. Kalau puasa kan kita tidak pernah memerintah ya, itu kesadaran masing-masing. Jadi sekali lagi informasi dari Kepala Lapas Karanganyar, Amarzoni salah satu ibadah yang rajin dilakukan oleh Amarzoni adalah berpuasa. Kita sekali lagi, kami sebagai petugas pemasyarakatan berharap ini merupakan bagian dari dampak pembinaan yang kita berharap. Nah, dampak yang lebih luasnya lagi adalah perubahan perilaku yang lebih baik. Itulah inti dari mengapa kita berikan pembinaan yang sesuai dengan kategori atau tingkat dari warga binaan itu sendiri. Dalam hal ini kan memang Amarzoni sedang menjalani pidana sebagai warga binaan dan kategori high risk. Ya, kalau kegiatan Amarzoni dan warga binaan yang lain pastinya memang terbatas di dalam ruangan ya. Kecuali kalau saat melaksanakan konseling memang kita keluarkan. Terus juga memang ada waktunya berangin-angin, itu sudah menjadi salah satu kegiatan berangin-angin di luar ya, untuk mereka berolahraga, menggerakkan badan. Tapi itu dosennya bergantian, tidak bersama-sama. Seperti itu. Kita sih sekali lagi kami sampaikan bahwa di lapas high risk atau di lapas super maksimum untuk warga binaan high risk tetap dilakukan program-program pembinaan. Tapi memang program pembinaannya berbeda. Khususnya pembinaan yang diberikan adalah pembinaan kepribadian. Itu tadi salah satunya. Pembinaan keagamaan pastinya sesuai dengan agama yang dianut masing-masing oleh warga binaan. Terus juga pembinaan kepribadian itu tadi pembangunan kecintaan dengan bangsa, dan juga diberikan hak untuk melakukan konsultasi dengan konselor-konselor dan tim psikologi yang disiapkan oleh Lapas Karanganyar dalam hal ini. Ketatnya aturan di Nusa Kambangan tak lantas memadamkan harapan. Di balik ketaatan ibadah dan kedisiplinan yang terus ia tunjukkan, muncul satu pertanyaan besar. Mampukah perubahan ini menjadi tiket emas untuk sedikit melonggarkan masa hukumannya? Wacana mengenai peluang remisi bagi Amar mendadak menyeruak seiring berembusnya kabar perubahan sikap sang aktor di dalam tahanan. Banyak yang berspekulasi apakah pintu keringanan hukuman akan segera terbuka lebar baginya, atau justru ada benteng aturan hukum yang masih harus ia lewati? Pihak lembaga permasyarakatan memberikan penjelasan tegas mengenai aturan pemberian remisi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Hak remisi hanya diperuntukkan bagi narapidana yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, bukan untuk status tahanan. Untuk mendapatkan remisi, seorang narapidana wajib memenuhi syarat administratif dan substantif. 2 poin kunci yang harus dipenuhi adalah mengikuti program pembinaan dengan baik dan menunjukkan adanya penurunan tingkat resiko. Saat ini, status Amar masih tercatat berada dalam kategori pembinaan resiko tinggi atau high risk. Oleh karena itu, peluang mendapatkan remisi sangat bergantung pada hasil penilaian atau asesmen tim pembinaan di lapas. Ya, kalau memang memenuhi persyaratan seperti salah satunya tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan yang memenuhi persyaratan baik administratif, substantif akan diberikan remisi. Tapi sekali lagi, ini kan pasti ada sistem penilaiannya. Nah, sistem penilaian itu diserahkan oleh di pihak lapasnya masing-masing. Karena yang berinteraksi langsung dengan warga binaan itu adalah dari pembina-pembina di lapas. Baik itu dari kategori pengamanan maupun pembinaan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan remisi kan mengikuti program dengan baik, terjadinya penurunan risiko. Nah, terjadinya penurunan risiko itu 2 di antaranya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi. Nah, kalau terkait dengan siapa yang dapat, nanti kita lihat hasil dari lapas itu sendiri, ya, dari lapas itu sendiri. Kalau saat ini kan risikonya kan Amarzoni kan masih di tahap risiko tinggi ya, gitu. Tapi kita lihat nanti hasil asesmen itu seperti apa. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan remisi semua warga binaan manapun
Hal yang antara lain yang harus dipenuhi adalah mengikuti program pembinaan dengan baik dan terjadinya penurunan risiko. Petugas permasyarakatan berharap kedisiplinan ibadah dan konsistensi Amar dalam mengikuti program pembinaan dapat terus berlanjut. Hal ini diharapkan mampu menurunkan tingkat risikonya sehingga kelak memenuhi syarat penilaian remisi. Kini, seluruh perkembangan Amar bergantung pada proses asesmen bertahap di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Perjalanan hidup dan proses hukum yang kini tengah dijalani Amar Zoni di Lapas Nusa Kambangan menjadi cerminan bahwa proses pendewasaan dan perbaikan diri dapat tumbuh di mana saja, bahkan di balik jeruji besi dengan pengawasan paling ketat sekalipun. Perubahan sikap yang semakin religius serta kedisiplinan dalam menjalankan ibadah puasa tentu menjadi sinyal positif bagi proses pemulihan dirinya. Lantas, bagaimana menurut kamu Ikeners? Apakah konsistensi ini akan membuka jalan bagi Amar untuk mendapatkan hak remisi di masa mendatang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.